Aduh, maaf ya Mas. Aduh maaf banget deh. Tadi waktu aku udah mau pulang, Pak Arif manggil. Kayaknya makin sini kerjaan kamu makin overload deh, Yang. Ya abis gimana dong? Kan emang udah kerjaan aku. Iya, tapi kan kamu pernah bilang kalau tugas yang dikasih Pak Arif itu kan bukan tugas kamu. Iya kan? Iya bener. Tapi masa aku nolak sih? Semuanya juga gitu kok, kerjaannya dibagi-bagi. Dani juga. Banyak kok yang dia handle. Lagian, aku sih mikirnya Mas, kalau misalnya kinerja aku bagus, aku percaya kok. Karir aku pasti akan cepet naik. Ya kalau gitu kamu harus ngomong dong sama Pak Arif bahwa kamu tuh udah kerja ekstra keras. Minta penilaian yang bagus sama dia. Masa aku mesti ngomong gitu sih? Ya coba aja. Lagian kalau nggak ada penilaian yang fair terhadap jerih payah kamu, itu artinya kamu diperalat. Harus ya sinis gitu. Kan aku udah minta maaf. Ya udah, sekarang kamu pesan makan dulu ya. Kalau nggak nanti mah kamu kumat. Ya, saya lihat-lihat kinerja anak-anak semakin meningkat, Bu. Iya, Bu. Ada 1-2 orang kelihatannya belum siap menerima sistem baru kita, Bu. Tapi overall bagus ya, Bu. Saya sudah punya daftar sementara karyawan yang kinerja memang bagus. Iya, Bu. Oke, baik. Selamat pagi. Bapak manggil kami? Ya, silakan. Makasih. Makasih, Pak. Ya. Apa pendapat kalian soal sistem rekrutmen dan jenjang karir kita yang baru? Free-free aja lah. Saya sih happy-happy aja, Pak. Karena menurut saya, kalau memang ada persaingan, ya sebaiknya dilakukan dengan terbuka dan fair. Saya sama, Pak. Saya pikir memang achievement itu semestinya menjadi satu-satunya tolak ukur. Oke. Kalau begitu, saya ingin bahas masalah rancangan anggaran dengan kalian. Tahun lalu kan kalian ikut merancangnya, ya kan? Betul. Laporan tahun lalu itu kita mendapat tanggapan positif dari Dewan. Pak Sentoso baru saja kemarin pensiun. Jadi panitia penyusun anggaran butuh ketua baru. Itu yang ingin saya bahas dengan kalian. Iya, kebetulan kemarin saya sudah membuat beberapa laporan, Pak. Tapi saya belum tahu apakah sudah sesuai atau belum. Kebetulan Dani juga bantu saya buat laporannya, Dan. Betul. Nah, kalau masalah ketua tim, saya rasa itu bukan wewenang saya. Permohonan meningkatkan kecurangan kredit ke sektor swasta. Sebaliknya kredit ini. Halis ngapain mereka? Kok kelihatannya seneng banget? Dapat posisi kan? Ah, ini yang nggak beres. Jangan berburuk sangka dulu, Pak. So, kalau kita membiarkan ini, itu artinya sama juga kita membiarkan ketidakadilan merajalela. Sebetulnya ketidakadilan apa yang Pak Daud ributkan? Menurut kamu, saya ini bisa kerja nggak sih? Bapak bertahan selama ini di sini, ya karena Bapak bisa kerja. Nah, menurut saya juga begitu. Tapi coba kamu lihat. Apa pernah saya diberikan kesempatan lebih buat naik pangkat? Dari dulu saya tetap ngantri. Dan setelah 18 tahun saya ngantri, tiba-tiba sekarang peraturannya dirubah, diganti. Sontoloyo. Saya disuruh bersaing dengan anak-anak muda. Mana mungkin saya bisa menang? Kenapa tidak mungkin, Pak Daud? Karena energi saya sudah habis untuk menunggu selama 18 tahun itu. Kalau sekarang saya harus dipaksakan juga bersaing dengan anak-anak muda, ya itu sama juga orang tua diadu lari sama anak muda. Ya nggak mungkin saya menang. Kenapa saya saja udah empot-empotan Senin Kemis, nggak mati hari Jumat aja udah bagus, Sob. Mana adilnya? Ya sudah, Pak. Saya mau lanjut kerja dulu. Saudara-saudara, kemarin Ibu Dirjen menelpon saya. Dan beliau menanyakan kepada saya, bagaimana implementasi peraturan baru itu di tempat kita.
Dan saya jawab, baik dan bagus hasilnya buat kita semua. Dan seperti yang saudara ketahui, bahwa peraturan baru itu, semua pegawai mempunyai kesempatan yang sama dalam menapakkan karirnya. Artinya, kita harus menutup mata dengan faktor lama bekerja. Siapapun dia, kalau dia mempunyai kinerja yang tinggi dan profesional, kesempatan untuk maju itu terbuka lebar. Kita yang ada di sini semua seharusnya membesar hati. Sudah saatnya peraturan baru itu berlaku di tempat ini. Mestinya sudah dari dulu-dulu. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, kebetulan kita juga akan membentuk tim penyusun anggaran tahun ini. Maka dengan itu, kami akan umumkan siapa ketuanya. Berdasarkan diskusi kami dengan pihak-pihak yang lain, juga termasuk masukan dari Ibu Dirjen. Maka dari itu, kami memutuskan untuk ketua tim penyusun anggaran tahun ini adalah Saudari Indah Hasanuddin. Betul kan? Pantesan kemarin dia keluar dari ruangan ini senyum-senyum. Shh. Kamu gak percaya? Selamat ya. Terima kasih ya, Pak. Indah, selamat Indah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Daud. Dah, selamat ya. Hebat sekali kamu. Terima kasih ya. Makasih. Selamat ya. Jangan lupa makan-makannya. Nantilah ya. Ini benar-benar di luar dugaan aku. Happy sih. Walaupun udah kebayang tanggung jawab sama pekerjaannya pasti nggak akan ringan. Tapi aku akan berusaha keras untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan ini. Dan ini juga tempat membuktikan kemampuanku. Di bawah kepemimpinan aku, semua anggaran akan disusun berdasarkan kebutuhan. Nggak akan lagi melayani pesanan ini dan itu.